Saudara, ternyata Tanah Batak sudah menjadi perbincangan tingkat dunia tahun 1800-an. Tepatnya tahun 1834 pasca terjadinya tragedi pengeksekusian dua orang pendeta misionaris di salah satu desa terpencil di Tanah Batak, yakni Desa Sisakak, Lubupining. Dan tentu saja pada masa peristiwa tersebut belum dikenal istilah kecamatan maupun kabupaten karena saat itu Indonesia masih jauh dari masa kemerdekaan, dan Desa Sisakak di wilayah Lubupining diketahui masuk wilayah Rura Silindung. Saat ini masuk wilayah Kecamatan Aliakoting. Tahun 1834 belum ada negara Indonesia, tapi Hindia Belanda yang menjajah Nusantara. Bagaimana kisahnya sehingga Tanah Batak menjadi perbincangan dunia tahun 1834? Jadi begini saudara, pada tahun 1834, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1834, ada dua orang pendeta muda utusan Gereja Baptis Boston, Amerika Utara untuk memberitakan Injil di Tanah Batak. Mereka berangkat dari Boston, Amerika pada bulan Januari tahun 1834 dan tiba di Padang bulan April 1834. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Sibolga. Setelah itu mereka mulai mengarah ke daerah tujuan, yakni Rura Silindung di Tanah Batak. Kedua pendeta muda itu adalah Henry Liman dan Samuel Munson. Mereka tiba di wilayah Silindung setelah melintasi perjalanan selama 5 hari. Menurut kisahnya, kedua misionaris muda itu didampingi seorang putra Batak sebagai penterjemah dan beberapa orang lainnya yang dibayar untuk mengangkat barang. Namun ketika mereka dihadang sekelompok masyarakat bersenjata tajam, mereka lari ketakutan dan tinggallah kedua pendeta muda itu di bawah ancaman. Mereka dikerumuni masyarakat Desa Sisakak yang didampingi langsung oleh raja mereka, yakni Raja Panggalamei, dan setelah dicoba berkomunikasi tapi tidak nyambung karena tidak saling mengetahui bahasa, akhirnya kedua pendeta itu dikiring dan kemudian dibawa ke desanya. Lalu menurut ceritanya dimakan oleh satu kampung dan dibagikan sekampung itu. Kisah inilah yang kemudian viral di dunia, khususnya di wilayah Eropa dan Amerika, karena beritanya diekspos di berbagai media, bahkan ada yang dijadikan buku bacaan bagi siswa atau anak sekolah di luar negeri. Dalam berita yang viral itu disebut-sebut orang Batak manusia kanibal, orang pemakan manusia, dan berita itu tentu saja tidak benar sepenuhnya. Tapi orang Batak tidak bisa mengkonfirmasi karena orang Batak sendiri tidak tahu berita itu viral di dunia. Baru belakangan diketahui apa sebabnya kedua pendeta itu bernasib sial. Ternyata ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu di Tanah Batak, yaitu aksi pembantaian yang dilakukan orang Minang di Tanah Batak karena masyarakat Batak tidak menerima ajaran yang akan mereka sebarkan. Peristiwa yang terjadi tahun 1824 itu kemudian dicatat sebagai Perang Patri. Dan peristiwa tersebut dikait-kaitkan dengan kedatangan Tuan Burton dan Ward. Beberapa tahun sebelumnya, kedatangan Tuan Burton dan Ward ingin menyebarkan berita Injil di Tanah Batak, tapi ditolak dan mereka disuruh pergi. Sebelum pergi, Tuan Burton sempat mengatakan dalam bahasa Batak, "Ikut jolomar mek jalagaledo hamu, asa terbaik kamu masuk tuhara jawani di Batak." Artinya, memang kalian harus mengerdil dan lemah dulu, barulah bisa masuk kerajaan Allah. Kata-kata mengerdil dan lemah itulah yang dinilai raja-raja Batak, sehingga mencurigai kedatangan pasukan Padri atas suruhan Tuan Ward dan Tuan Burton untuk mengerdil dan melemahkan orang Batak yang menolak kedatangan mereka. Atas dasar kecurigaan itulah, maka raja-raja di Silindung melaksanakan ritual khusus, bersumpah akan menghabisi setiap orang luar sebotar mata atau mata putih yang datang ke Silindung. Dan sumpah itulah yang diingat Raja Panggalamei sehingga menghabisi nyawa Tuan Munson dan Tuan Liman yang mereka sergap di sekitar Desa Sisakak.
Jadi bukan semata-mata hanya karena keinginan pribadi Raja Panggalamei. Hal ini dituturkan langsung oleh salah satu tokoh misionaris terkenal, yakni Tuan Schreiber. Ya saudara, yang kita lihat di video saat ini adalah gereja HKBP Lubupining dan tambak atau tugu peringatan Opu Raja Panggalamei Lumban Tobing. Selaku tokoh penting dalam peristiwa tragis di desa Sisaka Lubupining pada tahun 1834 saat mana Raja Panggalamei menjadi raja penguasa desa Sisaka yang kemudian terbawa ikut viral di dunia karena peristiwa tersebut, tapi hanya nama. Saudara, inilah tambak atau makam Raja Panggalamei di Huta atau Dusun Lubupining 1, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Raja Huta di Tanah Batak yang viral di dunia tahun 1834 berkat peristiwa tragis yang terjadi di desanya Huta Sisaka Lubupining di lembah atau Rura Selindung. Peristiwa tewasnya dua orang pendeta misionaris asal Boston, Amerika Utara, yakni pendeta Samuel Munson dan Henry Liman, yang berniat memberitakan Injil di Tanah Batak. Tapi naas di desa Sisaka Lubupining yang menewaskan kedua pendeta tersebut kemudian menjadi berita yang menggemparkan dunia kala itu, khususnya di Amerika dan Eropa. Tanah Batak di tengah hutan rimba yang sangat terpencil menjadi topik berita dunia. Sayangnya berita itu bukan masalah prestasi, tapi menyangkut sifat dan akhlak orang Batak yang dinilai sangat sadis, najis, dan kejam, bahkan disebut kanibal, orang pemakan manusia. Berita yang sangat memalukan sebenarnya, dan itulah yang tersiar di dunia. Ya, dan nama Raja Panggalamei menjadi sorotan buah bibir masyarakat dunia di tahun 1834. Tapi Raja Panggalamei sendiri tidak tahu soal berita itu. Bahkan masyarakat Batak pun kemungkinan tidak tahu masalah itu. Bahkan tidak tahu tanah di bawah langit yang mereka injak sudah viral di dunia. Raja Panggalamei sendiri merasa tidak berbuat kesalahan dengan peristiwa di desanya yang terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 1834. Namun di belakang hari, peristiwa itu mulai berhembus ke tanah Batak hingga sampai ke telinga Raja Panggalamei di desanya, Desa Sisakak. Awalnya Raja Panggalamei menganggap kabar itu biasa saja karena waktu itu kerap terjadi perselisihan antar sesama orang Batak hingga banyak orang yang tewas meregang nyawa, dan hal itu sudah biasa terjadi di tanah Batak. Bahkan orang Batak mencincang musuhnya dan memakan dagingnya waktu itu. Dan kepala musuhnya digantung dekat pintu rumah. Itu adalah masalah biasa bagi orang Batak waktu itu. Namun kemudian Raja Panggalamei mulai gelisah, seakan dikejar-kejar bayangannya sendiri. Masalahnya, kedua orang pendeta yang dieksekusi di desanya tidak berbuat kesalahan apa-apa. Tidak tahu apakah musuh atau tidak, hanya karena komunikasi saja yang tidak nyambung. Lalu kedua pendeta itu dihabisi, lalu diperlakukan seperti musuh, dicincang dan dimakan. Saudara, Raja Panggalamei diperkirakan sudah berusia sekitar 40 tahun saat terjadi peristiwa tragis di desanya pada tanggal 28 Juli tahun 1834. Raja Panggalamei yang bermarga Lumban Tobing merupakan putra kedua dari 3 bersaudara menurut penuturan warga Lubupining yang masih poparan atau keturunan Raja Panggalamei. Ayahnya bernama Opu Manarbut dan memiliki 3 putra, yaitu Raja Topotan, Raja Panggalamei, dan Opu Hundul. Sedangkan Raja Panggalamei memiliki 5 putra dari 2 istrinya, yakni istri pertama Buru Situmorang dan istri kedua Buru Hutagalung. Sedangkan kelima anaknya adalah Opu Akuk, Opu Turangan, Opu Sombah, Opu Tombak, dan Opu Bajongga. Dan semua anaknya bermukim di Huta Lubupining dan sekitarnya. Saudara, ini adalah Huta Hariara,
Dulu tahun 1800-an disebut Onan Hariara Lubupining. Di Huta Hariara inilah dibangun monumen Pendeta Samuel Munson dan Henry Liman. Yang menjadi pertanyaan, mengapa monumen Munson dan Liman dibangun di Huta Hariara, sementara peristiwa tragis itu terjadi di Huta Sisakak, sekitar 5 km dari Huta Hariara. Menurut informasi yang kami dapatkan, Pendeta Munson dan Liman ditangkap di Onan Hariara, lalu digiring ke Huta Sisakak, tempat domisilinya Raja Panggalamei. Kemudian di desa Sisakak itulah terjadi peristiwa tragis yang menjadi viral di dunia tersebut. Menurut cerita masyarakat di Lubupining, khususnya warga yang masih titisan darah atau keturunan Raja Panggalamei, ternyata Huta Sisakak sudah lama hilang. Dulunya Huta Sisakak berada di belakang rumah ini, tapi masih jauh ke atas bukit. Wilayah ini disebut Lubupining II, sementara Huta Hariara berada di wilayah Lubupining I. Ya saudara, jika kita perhatikan rumah ini, dari belakang rumah inilah salah satu jalan menuju Huta Sisakak yang dikatakan sudah lama hilang tanpa bekas. Baiklah saudara, sekarang kita menuju arah pangkal jalan menuju desa Sisakak. Menurut penuturan masyarakat setempat di sini, dari sinilah jalannya. Di sini kalau kita perhatikan ada sungai yang disebut Sungai Sidohodoho. Saudara, inilah Huta Hariara yang dulu tahun 1800-an disebut Huta Onan Hariara. Disinilah dibangun monumen memorial Pendeta Munson dan Liman yang diresmikan tanggal 28 Juli 1934, tepat 100 tahun peristiwa tragis tersebut. Dan sebagian tulang belulangnya dikuburkan di lokasi ini. Kemudian lokasi ini dijadikan tujuan wisata rohani dan sudah terkenal di kalangan umat Kristen di Indonesia bahkan dunia internasional. Saudara, daerah Lubupining ini pernah disebut tanah terkutuk karena tanahnya gersang dan tidak dapat ditumbuhi tanaman apapun. Bahkan keturunan Poparan Raja Panggalamei di daerah Lubupining ini sangat langka, khususnya putra paling satu atau anak tunggal. Itu pun banyak yang meninggal semasih kecil. Itu fakta nyata dan diakui masyarakat Lubupining. Karena itulah keturunan Raja Panggalamei berupaya semaksimal mungkin melaksanakan doa bersama mohon pengampunan Tuhan, dan acara sejenis dilaksanakan beberapa kali hingga Tuhan mengampuni mereka, dan tanah-tanah yang awalnya gersang berubah menjadi subur. Keturunan mereka pun mulai berlipat ganda dan sehat walafiat hingga saat ini. Desa atau huta di sekitar Huta Hariara Lubupining I ini salah satu bukti nyata huta yang sempat ditinggalkan penghuninya lalu pindah ke tempat lain. Huta ini terletak persis di pinggir jalan lintas nasional Tarutung Sibolga. Iya saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.